Inilah survei Pilpres 2024 terbaru hari ini, begini elektabilitas Capres-Cawapres jelang debat keempat. Ulasan soal survei Pilpres 2024 terbaru hari ini dan elektabilitas Capres setelah debat sedang ramai dibicarakan. Tren elektabilitas pasangan Capres-Cawapres masih bergerak dinamis jelang tahapan pemungutan suara Pilpres 2024. 4 lembaga survei merilis hasil riset mereka terkait elektabilitas Capres di Pilpres 2024. Simak pula analisis lembaga survei terkait faktor penyebab naik turunnya suara Capres-Cawapres. Keempat lembaga survei itu yaitu Indonesia Political Opinion, IPO, Median, Lembaga Survei Nasional, LSN, dan Lembaga Survei Indonesia, LSI. Namun, khusus untuk LSI, survei hanya dilakukan di Jawa Timur dan menempatkan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di posisi puncak dengan raihan 46,7%. Hasil cukup mengejutkan justru terlihat ketika Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, harus kalah dengan elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Jawa Timur yang diprediksi menjadi lumbung suara Amin lewat ketokohan Muhaimin di mata anggota NU justru berbanding terbaliknya berdasarkan survei LSI, Amin hanya meraih elektabilitas 16,2% dan Ganjar Mahfud unggul dengan 26,6%. Selengkapnya, berikut 4 hasil survei terkait elektabilitas 3 capres pada awal Januari 2024. 1. Indonesia Political Opinion, IPO. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan IPO, Prabowo Gibran berada di peringkat pertama dengan raihan 42,3%. Sedangkan di bawah Prabowo Gibran, ada Amin dan baru disusul oleh Ganjar Mahfud di posisi ketiga. Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniasyah mengungkapkan raihan 42,3% elektabilitas Prabowo Gibran dipengaruhi elektabilitas Gibran yang turut meningkat. Secara lebih rinci, Deddy mengatakan, ada 22,3% responden yang sudah sangat yakin untuk memilih Prabowo Gibran. Sedangkan, 54,8% baru mengaku yakin 54,8% dan disusul 15,2% responden masih tidak yakin. Sementara, di peringkat kedua yaitu Amin terpaut 7,9% suara dengan pasangan Prabowo Gibran. Berdasarkan raihan Amin tersebut, Deddy merinci ada 34,2% responden sudah sangat yakin untuk memilih Amin. Namun responden yang baru merasa yakin lebih banyak yaitu 47,3% dan 15% tidak yakin. Deddy mengatakan raihan Amin ini dipengaruhi naiknya elektabilitas Cak Imin. Sementara di peringkat terakhir ada Ganjar Mahfud yang meraih 21,5%. Berbeda dengan Gibran dan Cak Imin, elektabilitas Mahfud justru menurunkan elektabilitas Ganjar. Deddy mengungkapkan dari 21,5% elektabilitas Ganjar Mahfud, ada 26,1% responden sudah sangat yakin untuk memilih mereka, namun hampir separuhnya yaitu 48,3% responden baru merasa yakin, dan 16% masih tidak yakin. Sebagai informasi, survei IPO ini dilakukan pada 1 hingga 7 Januari 2024 dengan jumlah responden 1.200 orang. Kemudian metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling dan pembagian kuesioner secara langsung. Adapun margin of error sekitar 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%. 2. Median, menurut hasil survei Median, Prabowo Gibran lagi-lagi meraih elektabilitas tertinggi daripada paslon lainnya yaitu dengan raihan 43,1%. Kemudian, disusul oleh Amin dengan raihan 26,8% dan Ganjar Mahfud lagi-lagi berada di posisi buncit dan hanya meraih 20,1% suara. Berdasarkan tren survei Median pada bulan November-Desember 2023, Amin mengalami tren kenaikan sedangkan Ganjar Mahfud justru turun. Secara rinci, hasil survei Median bulan November 2023 menunjukkan Prabowo Gibran memperoleh 37% suara. Lalu Ganjar Mahfud di peringkat kedua dengan raihan 26,7% dan Amin di angka 25,4%. Sebagai informasi, survei Median dilakukan pada 23 Desember 2023, 1 Januari 2024 terhadap 1.500 responden dari berbagai wilayah. Sementara metode yang digunakan yaitu multi-stage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Adapun margin of error yaitu kurang lebih 2,53% pada tingkat kepercayaan 95%. 3.
Lembaga Survei Nasional, LSN. Sementara, menurut hasil survei LSN, Prabowo Gibran kembali unggul dari pasangan lainnya dengan raihan 49,5% suara. Pasangan ini unggul jauh ketimbang dua pasangan lainnya yaitu Amin yang memperoleh 24,3% suara dan Ganjar Mahfud mendapatkan Ganjar Mahfud sebesar 20,5%. Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara mengungkapkan bahwa jika Pilpres 2024 digelar hari ini, maka Prabowo Gibran sudah dipastikan lolos, sedangkan pasangan Amin dan Ganjar Mahfud harus bersaing untuk masuk putaran kedua. Sebagai informasi, survei dilakukan pada 4 Januari 2024. 4. Lembaga Survei Indonesia, LSI. Berbeda dengan 3 lembaga sebelumnya, survei yang dirilis oleh LSI hanya untuk melihat elektabilitas 3 capres-cawapres di Jawa Timur. Pada metode yang dilakukan, LSI mengambil sampel sejumlah 800 orang di setiap dapil DPR di Jawa Timur dengan metode multistage random sampling. Alhasil, total sampel seluruhnya mencapai 8.800 responden yang terlibat dalam survei ini. Adapun margin of error dari survei yang dilakukan sekitar kurang lebih 1,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan mengatakan Prabowo Gibran menguasai 3 wilayah di Jatim, sedangkan Amin lebih unggul di Madura, di wilayah tapal kuda tersebut. Prabowo Gibran meraih 53,8% suara lalu disusul Ganjar Mahfud dengan raihan 18,4% dan Amin di peringkat 3 di angka 16,1%. Adapun wilayah tapal kuda yang dimaksud adalah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Jember. Sedangkan di wilayah Mataraman, Prabowo Gibran unggul dengan raihan 49,6% dan diikuti oleh Ganjar Mahfud dengan raihan 31,8% dan Amin hanya memperoleh 10,4% suara. Sementara wilayah Mataraman meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Lalu di wilayah Arek, Prabowo Gibran unggul dengan angka 43,6% dan Ganjar Mahfud memperoleh 29,5% suara. Sedangkan Amin berada di posisi buncit dengan raihan 14,7% suara. Adapun wilayah Arek meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jombang, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Lantas, di wilayah Madura, Aminlah yang unggul dibanding pasangan lain dengan raihan 42,3% suara dan disusul Prabowo Gibran yang memperoleh 33,3% suara. Sementara Ganjar Mahfud ada di posisi ketiga dengan raihan 14,9% suara. Adapun wilayah Madura meliputi Bangkalan, Sampang, Sumeneb, dan Pamekasan. Sebagai informasi, survei dilakukan pada 5 Januari 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.